Are you happy? Ya, hari ini Madam ditemenin sama Boy. Siapa yang masih ingat? Ya, hari ini Madam mau cerita bersama-sama dengan Boy. Siapa yang mau dengar? Nah, sebelum itu Madam mau kasih tahu kamu, siapa di antara kamu yang pernah takut? Ya, Madam juga pernah loh takut. Nah, hari ini Madam mau kasih tahu kamu video berikut ini yang merasa takut. Biji takut bertumbuh. Apa yang terjadi kalau dia takut ya? Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita takut. Yuk kita lihat video ini. Tidak, aku takut tumbuh. Kenapa harus takut? Aku takut nantinya tidak ada yang merawatku dan aku pun layu. Aku takut saat aku tumbuh nanti aku akan ditebang dan diambil kayunya. Karena terlalu takut, biji 2 pun tidak mau tumbuh. Sedangkan biji 1 pun Kenapa kau tidak menumbuhkan lekas tunas. tumbuh? Tidak, aku takut. Biji 2 pun tumbuh besar. Sementara biji 1 masih berupa biji. Suatu hari, ada seekor ayam yang lapar. Melihat ada biji, akhirnya biji itu pun dimakan oleh ayam. Sementara biji 1 tumbuh subur dan dirawat oleh masyarakat serta bermanfaat bagi orang banyak. Nah, Andi, tidak perlu takut tampil menunjukkan dirimu. Tidak perlu takut salah. Orang-orang sukses di luar sana adalah orang-orang yang berani tampil dan maju. Baiklah Bu, Andi tidak akan takut lagi. Andi akan menjadi anak pemberani. Wah, jadi biji yang takut tadi dimakan anak ayam ya? Jadi biji itu sudah tidak bisa tumbuh lagi ya, Madam? Iya, betul itu Boy. Biji yang tadi dimakan ayam sudah pasti mati. Dia sudah kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Nah, untuk itu kita tidak usah takut-takut untuk melakukan sesuatu yang baik. Bertumbuh, Iya, bertumbuh. bisa makan yang banyak ya? Dan bisa main game naik level ya? Bukan itu Boy, maksud bertumbuh. Maksudnya bertumbuh itu, kamu mau tahu? Mau. Madam bukakan ayat Alkitabnya ya, oke? Tuh. Nah, bukan itu Boy, tujuan Tuhan ciptakan manusia. Tapi di Alkitab bilang di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan ciptakan manusia sejak dalam kandungan ibu. Tuhan yang menjaga loh. Bahkan Tuhan sudah punya rencana buat setiap manusia sejak manusia itu masih dalam kandungan ibu. Nah, hebat kan Tuhan Boy? Rencana Tuhan itu apa, Madam? Rencana Tuhan mau tahu kamu? Nah, itu perbuatan baik. Oh, aku ngerti sekarang. Perbuatan yang menyenangkan Tuhan berarti yang jadi berkat ya. Misalnya semangat belajar. Kalau aku semangat belajar, papa mama juga pasti senang. Betul. Taat papa mama kalau disuruh segera lakukan ya, Madam. Iya, betul sekali Boy. Itu namanya bertumbuh. Kayak pohon yang tadi tuh yang bertumbuh kan, batangnya bisa dipakai orang untuk buat kursi, untuk buat meja ya. Dia bertumbuh. Kalau yang tadi dimakan ayam sudah tidak berguna lagi Boy. Itu sudah mati. Wah, makanya Tuhan ciptakan kita untuk satu rencana. Mau tahu nggak Boy? Ada lagi loh rencana Tuhan yang paling besar buat kita. Mau. Nah, rencana Tuhan buat kita adalah supaya kita tinggal di dalam Tuhan. Di dalam apa? Di dalam Tuhan. Iya,
kalau kita hidup harus di dalam Tuhan. Artinya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita nggak akan buat Tuhan kita sedih lagi. Sedih kalau kita berbuat jahat, bohong, tidak taat, marah-marah. Itu adalah perbuatan jahat yang buat hati Tuhan sedih. Nah, kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam hati boy, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wah, ngerti gak boy? Ngerti madam. Nah, untuk itu sekarang madam mau kita harus berani melakukan perbuatan baik, ya. Seperti video di bawah ini loh boy. Madam mau kasih tahu kamu, Tuhan menjaga kita sejak dalam kandungan ibu, dan Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam hati kita, oke? Supaya kita terus berani melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu berbohong, marah-marah, mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu supaya kamu tidak masuk neraka. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan Ia mau kamu datang kepadanya, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Tuhan Yesus, aku adalah anak yang berdosa, tetapi Engkau mengasihiku. Engkau rela mati di salib untuk menebus dosa-dosaku. Ampunilah semua dosaku dan tebuslah aku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ambillah hidupku dan agarlah aku menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin. Nah, anak-anak keju, jangan lupa ya, kita diciptakan Tuhan untuk satu rencana menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu yang benar. Yang takut itu kalau kita melakukan dosa. Kalau kita melakukan yang benar, kita harus berani, jangan takut. Oke, supaya kita bertumbuh. Hasilnya bisa dinikmati banyak orang. Kita bisa berguna bagi banyak orang. Oke anak-anak, siap? Ya, harus berani melakukan yang benar.